Di hari ini juga tak kalah meriah terjadi di Papua sana. Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf meresmikan pembukaan PWNU yang ada di sana, di Papua Selatan, ya, dengan menyinggung bahwa orang yang bahas nasab itu kurang kerjaan. Mungkin dibangun apabila ada kesadaran tentang ukhuwah basyariyah. Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Sebetulnya orang kurang kerjaan. Sebetulnya orang kurang kerjaan. Karena nasab apapun, kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Ini enggak semuanya benar, ya, karena saya kerjaan banyak, ya. Tapi saya juga bahas nasabnya. Kerjaannya Kiai Imad, Raden Syarif Rahmat, ya, Kiai Joko Syahmat, ya, KRT Fakih, bahkan Gus Fuad dan lain-lain semuanya. Itu banyak pekerjaannya, tapi yang bahas nasab. Jadi jangan dianggap pengangguran semua ini punya aktivitas pekerjaan dan rela untuk mengorbankan, ya, waktunya, tenaga, konsentrasi, bahkan keluarganya. Nah, jadi jangan dianggap sebagai orang pengangguran. Justru kepedulian, ya, yang patut dibanggakan dari kawan-kawan terhadap nasib keumatan. Ya. Lebih negara dan bangsa sejarahnya mau dirubah, mau dicaplok, NU mau dirubah sejarahnya dicaplok, ya, dikendalikan semua yang duduk di strukturalnya, terus umat, ya, dan masyarakat juga dikacaukan akidahnya, syariahnya, sufiyahnya, bahkan maisyahnya, ya. Terus mengatakan para pejuang-pejuang pencerahan ini sebagai orang yang pengangguran, lah itu kan ya terlalu. Menurut Abaji Oma Irama itu terlalu. Ya, tapi ini ada sisi positifnya. Ya, Ketua PBNU masih nyinggung-nyinggung masalah nasab ini, berarti nasab ini tidak akan berhenti sampai beliau berhenti menjadi Ketua PBNU. Ya, mumpung ya ada pancingan gitu loh, ya. Ada penyebab sehingga akibatnya terus akan berjalan sampai memakan waktu yang cukup lama, nggak bisa diselesaikan, ya. Dalam arti apa? Ya banyak muhibin ya, ini kalau ditimbang mafsadah dan madharahnya ini ya lebih banyak madharah dan mafsadahnya ketika seorang yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama mengatakan seperti itu. Kurang adanya ketegasan, ya. Atau paling enggak berada di tengah dengan kenetralan. Ya, harusnya begitu. Oleh sebab itu akan menunggu lagi korban-korban yang berasal dari kultur NU. Hari Sabtu Ahad saya libur kerja, tidak ngantor, tidak dinas, itu saya gunakan bukan untuk keluarga saja, tetapi untuk masyarakat, umat, bangsa dan negara, bahkan agama. Hasilnya apa? Survei. Kiai-kiai, kampung-kampung, takmir masjid musola. Ya, hasilnya apa? Ya mereka semua rata-rata kena korban dawir Habib itu. Ya, korban dawir Habib. Jadi kalau ada khol di setiap kabupaten, kholnya siapa? Kholnya Habib. Ya. Itu ada panitia pencari dana, tidak hanya dana uang saja, ya beras anane diangkut, ada kambing sak pitike, sak mentoke, sak bebeke diangkut semua. Oleh sebab itu ketika Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf mengatakan, kamu kesini, kalian kesini itu bawa apa? Paling gula 1 kilo. Kamu atau kalian datang, kami sembelihkan 100 ekor kambing. Lah kambing dari hasil dawiran ya sama saja. Jadi hasil merampas itu loh. Umat dan masyarakat. Tapi alhamdulillah kemarin saya juga berpesan secara personal, jangan percaya lagi. Jadi saya gerilya
gerilya, saya gunakan untuk gerilya tanpa diekspos supaya orang tidak kenal saya, supaya saya bisa bebas kemana-mana dengan dakwah face to face. Ya, saya nasihati jangan dikasih, gunakan sendiri untuk kemaslahatan terdekat. Kalau nanti satu kabupaten ada 30 habib yang dikholi, kalian akan bangkrut, ya, bangkrut, ya. Tidak bisa haji dan umroh, tidak bisa menyekolahkan anak-anak, mondokkan putra-putrinya, mendidik anak yang salih dan salihah. Karena apa? Direpotkan dengan dawirannya habib. Tapi alhamdulillah sebagian sudah banyak yang tercerahkan, ya, dengan adanya kajian-kajian kita ini. Nah, ini bagian daripada status pengangguran yang dicapkan oleh Ketua PBNU hari ini di Papua. Apakah kami pengangguran? Enggak, saya turba itu justru malah nggak ada apa yang bayar. Kerja tapi tanpa ada bayarannya. Hanya lillah billah. Jadi nanti biar diluruskan oleh kawan-kawan kita. Jadi Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini kadang-kadang ya ada bagusnya, tapi ya banyak mafsadahnya, ya, mandorohnya. Ya karena apa? Akhirnya banyak nahdiyat yang masih membela kiai-kiai ulama-ulama yang dekat dengan habaib di Indonesia, di Nusantara. Walaupun salah semua tetap dibela, membabi buta.